Selamat malam, salam sejahtera. Video pembelajaran ini merupakan ringkasan materi workshop pelatihan keterampilan dasar teknik instruksional atau yang biasa disingkat dengan PKRTI bagi dosen perguruan tinggi. Adapun materi ini berjudul Strategi Pembelajaran dan Motivasi Belajar. Pemateri dari materi ini adalah Bapak Dr. Syihabuddin Said, MSI. Jadi, video pembelajaran ini merupakan tugas yang diberikan oleh beliau, Bapak Dr. Syihabuddin Said sendiri. Apa itu pembelajaran? Pembelajaran adalah suatu proses interaksi antar mahasiswa dengan dosen, antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Demikian pengertian pembelajaran yang diambil dari Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012. Dari pengertian pembelajaran ini, kita melihat ada beberapa komponen penting yang terdapat dalam pengertian ini. Komponen yang paling pertama adalah bahwa pembelajaran itu merupakan suatu proses yang tidak pernah terhenti. Karena dari waktu ke waktu, dari saat ke saat, manusia selalu belajar. Komponen yang lain yang berikut adalah interaksi. Belajar selalu terjadi antara seseorang dengan sesuatu yang lain, atau interaksi dengan seseorang yang lain. Sehingga komponen yang paling penting dan juga penting adalah interaksi. Komponen yang lain yang juga penting dalam pembelajaran adalah mahasiswa. Mahasiswa menjadi satu komponen yang sangat penting dalam proses pembelajaran yang terjadi di sebuah perguruan tinggi. Mahasiswa itu sekaligus menjadi subjek pembelajaran itu sendiri. Pembelajaran tidak dapat terjadi kalau mahasiswanya itu tidak aktif, tidak berinteraksi dengan baik. Selain itu, ada komponen yang lain adalah dosen. Ada mahasiswa, tentu agar pembelajaran itu dapat terjadi, ada seorang dosen yang bersama-sama dengan mahasiswa melaksanakan aktivitas yang kita sebut dengan pembelajaran itu sendiri. Peran dosen menjadi sangat penting untuk mendampingi, untuk memfasilitasi, untuk berinteraksi dengan mahasiswa itu sendiri. Komponen yang lain yang bisa kita lihat atau yang kita bisa tarik dari pengertian pembelajaran tadi adalah sumber belajar. Interaksi yang terjadi antara mahasiswa dan dosen dalam suatu kegiatan pembelajaran membutuhkan sumber belajar. Bisa bermacam-macam. Bisa sebuah perpustakaan, bisa suatu lingkungan menjadi tempat belajar, atau bisa suatu masalah. Apa saja yang bisa digunakan sebagai sumber belajar. Tempat di mana interaksi antara mahasiswa dan dosen sama-sama belajar, membicarakan tentang sesuatu, memecahkan tentang suatu persoalan, atau mencari solusi-solusi dari persoalan yang dihadapi. Komponen lain yang juga penting adalah lingkungan belajar. Lingkungan belajar juga sangat penting dalam mendukung agar proses pembelajaran itu dapat terjadi.
agar interaksi yang terjadi antara mahasiswa dan dosen dapat berlangsung dengan baik. Agar sumber belajar itu dapat tersimpan, dapat berada dalam suatu kondisi yang baik, sehingga komponen lingkungan belajar menjadi hal yang sangat penting. Jadi itu komponen-komponen yang sangat penting yang ada dalam suatu pembelajaran. Belajar suatu proses yang tidak henti, tidak pernah berhenti. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu strategi. Suatu strategi bagaimana orang harus belajar. Atau kita sebut saja suatu strategi pembelajaran. Mengapa strategi pembelajaran itu penting? Karena pertama-tama strategi pembelajaran itu dapat memberikan suatu acuan kegiatan pembelajaran itu. Dengan adanya strategi pembelajaran, dapat dirumuskan bagaimana kegiatan pembelajaran itu dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, sebelum suatu kegiatan pembelajaran yang resmi atau yang formal dilaksanakan, perlu dirumuskan bagaimana kegiatan pembelajaran itu bisa berjalan. Mengapa penting strategi pembelajaran? Alasan yang lain adalah supaya sejak awal dapat ditetapkan tujuan pembelajaran. Ya. Perlu di awal, sebelum dilaksanakan proses pembelajaran itu, ditetapkan suatu tujuan pembelajaran. Untuk apa kegiatan pembelajaran itu? Ya, dalam hal ini, baik semua dosen atau mahasiswa sama-sama mengerti apa yang akan dituju, apa yang akan dicapai dengan kegiatan pembelajaran itu. Hal yang ketiga, mengapa strategi pembelajaran itu penting? Agar dapat menarik minat belajar peserta didik. Dengan mengetahui tujuan pembelajaran yang jelas, minat belajar itu harus dibangkitkan. Harus ditimbulkan atau ditumbuhkan dalam diri peserta didik itu, sehingga ia dapat sungguh-sungguh belajar. Ia sungguh-sungguh menaruh minat. Ya, sungguh-sungguh memberi perhatian dalam keseluruhan proses pembelajaran itu. Hal yang terakhir, mengapa strategi pembelajaran itu penting? Agar dapat memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik. Pembelajaran itu harusnya efisien, harusnya efektif. Oleh karena itu, butuh satu strategi yang tepat agar orang itu benar-benar termotivasi, benar-benar terdorong, agar mahasiswa itu, agar peserta didik itu benar-benar digerakkan. Ia merasa tergerak dengan sendirinya. Ia merasa terbimbing. Lalu ia mengarahkan seluruh perhatiannya, seluruh energinya dalam proses itu untuk belajar tentang sesuatu sebagaimana ditetapkan dalam tujuan pembelajaran itu sendiri. Oleh karena itu, pertanyaan kita, apa itu strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu prosedur pembelajaran dalam membantu usaha belajar mahasiswa. Suatu strategi untuk mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar, agar tercipta proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan demikian, suatu strategi pembelajaran terkandung komponen-komponen sebagai berikut. Ada prosedur, tahapan-tahapan
yang harus disiapkan atau direncanakan dalam melaksanakan strategi tersebut. Ada kegiatan pengorganisasian pengalaman-pengalaman, yaitu pengalaman belajar itu sendiri, disusun, diorganisasikan, bagaimana itu diatur agar menarik, agar proses belajar itu dapat berjalan dengan baik. Ada perencanaan bahan ajar, bagaimana bahan ajar itu disusun, bagaimana bahan ajar itu direncanakan, diatur tahapan-tahapan penyampaiannya, bagaimana itu disampaikan, dan perlu merencanakan proses agar pembelajaran itu dapat efektif, dapat tepat pada sasarannya, sesuai dengan waktunya yang ditetapkan, sesuai dengan biaya yang dianggarkan, agar semuanya itu dapat memastikan pencapaian tujuan. Itulah strategi pembelajaran. Ada macam-macam strategi pembelajaran itu. Dari begitu banyak strategi yang ada, dapat kita tampilkan saja. Ada beberapa strategi, katakan saja ada 5 strategi utama. Yang pertama disebut dengan strategi inquiry strategy. Apa itu? Ya, secara singkat dapat kita katakan bahwa strategi inquiry itu dicirikan oleh 2 hal ini, yaitu mahasiswa itu mencari dan menemukan jawaban dari suatu masalah. Dalam strategi inquiry terjadi interaksi yang intens, yaitu tanya jawab antara dosen dan mahasiswa. Itulah strategi inquiry. Dosen dan mahasiswa terlibat dalam tanya jawab, interaksi yang intens. Tujuannya adalah mencari dan menemukan jawaban dari suatu masalah. Strategi yang kedua disebut dengan strategi expository strategy. Strategi ini dicirikan oleh pemberian materi dari dosen. Dalam hal ini, peran dosen sangat penting. Dosen harus cukup memiliki pengetahuan dari berbagai sumber, lalu dosen akan memberikan sejumlah informasi, materi kepada mahasiswa atau kepada peserta didiknya. Dengan demikian, dengan strategi expositoris ini, mahasiswa diharapkan menguasai materi tertentu secara optimal, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Itulah strategi expositoris. Dosen menjadi sumber belajar, dosen memberi sumber pengetahuan tadi, diberikan kepada mahasiswa, lalu mahasiswa dalam interaksi yang terjadi dengan dosen tersebut dapat memperoleh informasi dan dapat menguasai materi secara optimal. Strategi yang ketiga adalah strategi berbasis masalah. Problem-based strategy. Dalam strategi ini ditekankan pada proses pemecahan masalah. Mereka yang terlibat dalam pembelajaran itu, dosen dan mahasiswa, dihadapkan dengan suatu permasalahan. Atau mahasiswa, peserta didik, dihadapkan dengan suatu masalah. Mahasiswa diharapkan mencari bagaimana cara untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Bagaimana memberikan solusi dari masalah yang ada. Dengan demikian, andai kata masalah itu dapat dipecahkan, dan harusnya ya sesuai dengan tujuan pembelajaran, setelah itu diharapkan bahwa masalah itu tentu dirancang itu akan mempengaruhi perubahan perilaku mahasiswa.
Setelah mahasiswa itu mengetahui masalah dan mereka mencari solusi terhadap masalah tersebut, diharapkan terjadi perubahan perilaku dari mahasiswa itu. Mengapa demikian? Karena mereka mengalami sendiri bagaimana mengatasi masalah tersebut. Diharapkan pengalaman itu memberikan dampak pada perubahan perilaku dalam diri mahasiswa itu. Strategi yang keempat adalah strategi kooperatif. Cooperative Learning Strategy. Dengan strategi ini diharapkan mahasiswa itu dibuat dalam kelompok-kelompok, dibagi dalam kelompok-kelompok. Sebut saja pembelajaran dalam kelompok-kelompok kecil. Mahasiswa secara aktif dalam kelompok kecil mereka belajar. Ya, ada masalah-masalah yang mereka bahas di sana, tapi intinya adalah dalam strategi ini mereka bekerja sama dalam suatu kelompok-kelompok yang kecil. Pada akhir proses pembelajaran itu, mahasiswa mendapatkan semacam reward. Katakan saja hadiah, gitu ya. Bisa berbagai macam-macam bentuknya, rewardnya itu. Tapi intinya bahwa setelah proses pembelajaran itu terjadi, lalu itu berlangsung, lalu itu berakhir, lalu mahasiswa itu diberikan reward. Itulah strategi kooperatif. Strategi yang kelima adalah strategi meningkatkan keterampilan berpikir. Di sini mahasiswa dirangsang atau dikondisikan untuk meningkatkan kemampuan berpikir mereka. Mahasiswa dalam tanda kutip dipaksakan untuk menemukan suatu konsep. Ya. Membentuk suatu konsep berpikir. Dia sendiri harus menemukan. Ya. Jadi keterampilan berpikirnya itu dilatih. Dari suatu pengalaman, dari suatu persoalan yang dia hadapi, ya, dia diharapkan menemukan sesuatu. Membuat suatu konsep bagaimana suatu persoalan itu diselesaikan. Jadi ada proses dialog yang baik antara mahasiswa itu sebagai peserta didik dengan masalah atau dengan sumber belajar atau dengan dosennya. Intinya mahasiswa dalam hal ini menemukan konsepnya sendiri dan dengan demikian diharapkan kemampuan berpikirnya, keterampilan berpikirnya meningkat. Itulah strategi yang kelima, strategi meningkatkan keterampilan berpikir. Setelah kita melihat strategi, kita coba melihat motivasi. Mengapa motivasi penting? Atau apa itu motivasi? Dalam hal ini motivasi belajar. Motivasi bisa kita artikan saja dorongan internal. Atau bisa juga dorongan eksternal untuk melakukan perubahan tingkah laku. Ya. Jadi ada sesuatu dari dalam dirinya, yaitu peserta didik itu sendiri, atau bisa juga berasal dari luar, yang kita sebut dengan dorongan eksternal. Untuk apa? Agar peserta didik itu dapat berubah, ya, melakukan suatu perubahan dalam tingkah lakunya. Itu kita sebut saja dengan motivasi belajar. Secara teori, peningkatan motivasi dapat terjadi apabila jadi motivasi seorang mahasiswa ini terjadi apabila kalau ia mengetahui bahwa setelah dia belajar, dia akan memperoleh nilai. Katakan saja, dia akan mendapat angka tertentu. Oh, kalau saya belajar baik, saya akan mendapatkan nilai A misalnya. Dengan demikian dia akan terus. Dia akan belajar sungguh-sungguh. Bisa juga motivasi dapat ditingkatkan
Kalau ia mengetahui bahwa setelah dia belajar, dia akan memperoleh sebuah hadiah. Seorang anak yang diberi motivasi untuk belajar dan dijanjikan hadiah, dia akan sungguh-sungguh belajar karena dia tahu bahwa setelah dia belajar dan berhasil, dia akan memperoleh hadiah. Itu yang dapat meningkatkan motivasinya. Motivasi yang lain, sisi lain, motivasi dapat ditingkatkan kalau itu terjadi dalam suatu perlombaan. Sesuatu yang dilombakan itu dapat meningkatkan motivasi. Para peserta didik dapat dikondisikan dalam suatu lomba dan mereka akan termotivasi untuk membuat yang terbaik. Jadi motivasi dapat ditingkatkan kalau itu dikondisikan dalam suatu kompetisi atau suatu perlombaan. Motivasi juga dapat ditingkatkan kalau ia atau peserta didik itu merasa dilibatkan atau yang kita sebut dengan involvement. Melibatkan seorang peserta didik dalam proses belajar akan meningkatkan motivasi belajarnya. Dan yang terakhir, motivasi belajar dapat ditingkatkan kalau seseorang diberi pujian. Pujian yang terus diberikan dan tepat itu dapat meningkatkan motivasi seorang peserta didik, dalam hal ini seorang mahasiswa. Bagaimana kita mengukur keberhasilan strategi pembelajaran dan motivasi pembelajar? Indikator pertama adalah perhatian atau attention. Seseorang yang termotivasi, seorang mahasiswa yang termotivasi untuk belajar dan proses pembelajaran yang didahului atau direncanakan melalui suatu strategi yang baik, itu akan menghasilkan sesuatu, yaitu perhatian. Attention, perhatian dari para peserta didik. Mereka sungguh-sungguh memberikan perhatian dalam keseluruhan proses belajar tersebut. Indikator yang lain adalah relevansi. Peserta didik akan mengerti bahwa apa yang dia pelajari itu relevan. Itu berkaitan dengan persoalan-persoalan keseharian dia. Atau berkaitan dengan apa yang dia siapkan untuk masa depannya dia. Untuk sesuatu yang berguna bagi kehidupannya di masa yang akan datang. Jadi ada relevansi antara apa yang dipelajari dengan apa yang menurut dia penting bagi hidupnya. Indikator yang lain adalah terciptanya self-confidence atau kepercayaan diri. Seseorang yang sudah menguasai konsep-konsep tertentu, sudah terlibat dalam proses pembelajaran, ada tambahan pengetahuan, tambahan keterampilan. Orang ini akan makin meningkat self-confidence-nya, makin meningkat kepercayaan dirinya. Itu salah satu indikator keberhasilan kalau seseorang itu termotivasi dalam belajar karena proses pembelajaran itu direncanakan melalui suatu strategi pembelajaran yang baik. Dan indikator yang keempat adalah satisfaction atau kepuasan. Orang yang terlibat dalam proses pembelajaran kalau termotivasi dengan baik dan melalui strategi pembelajaran yang baik, mereka akan mengalami suatu kepuasan atau satisfaction. Dan apa hasil atau apa dampak dari strategi pembelajaran dan motivasi belajar yang benar atau yang baik? Dampak dari semuanya ini adalah terbangunnya suatu kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar itu seperti apa? Paling tidak ada 4 aspek kebiasaan belajar.
yaitu bahwa dari waktu ke waktu dia akan terus belajar, terus mencari tahu, atau disebut dengan learning to know. Dia akan terus belajar. Terbangun kebiasaan belajarnya dari waktu ke waktu. Selalu ingin tahu. Keinginan tahu yang kuat dari waktu ke waktu untuk terus belajar. Kebiasaan yang lain adalah disebut dengan learning to be. Dia akan berusaha untuk menjadi lebih baik. Learning to be. Menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Menjadi seseorang yang lebih baik. Menjadi seseorang yang lebih terampil untuk mengatasi persoalan. Menjadi seseorang yang lebih berpengetahuan. Menjadi seseorang yang lebih mempunyai sikap yang baik. Nah, itu yang digolongkan dengan learning to be. Hal yang lain adalah, kebiasaan yang lain adalah learning to do. Dengan kebiasaan belajar yang sudah terbentuk karena ia termotivasi, karena pembelajaran itu diatur dalam suatu strategi yang baik, maka dari waktu ke waktu dia terbiasa untuk bagaimana mengatasi atau melakukan suatu pekerjaan dengan cara-cara yang lebih baik, dengan cara-cara yang lebih efisien dan efektif. Nah, kita golongkan itu dengan learning to do. Dia akan lebih terampil. Dia akan mengerjakan suatu pekerjaan dengan lebih baik. Lebih hemat biaya, dengan hemat energi, dan bahkan akan lebih produktif. Itu yang disebut dengan learning to do. Kebiasaan belajar yang terakhir, yang merupakan hasil atau dampak dari seluruh proses pembelajaran, bahwa orang ini akan bisa hidup bersama-sama dengan orang lain, dapat berkolaborasi dengan orang-orang lain, yang disebut dengan learning to live together. Dari waktu ke waktu, dia akan terus mengembangkan kebiasaan atau skill dia untuk hidup bersama-sama dengan orang lain. Itulah the learning to live together. Demikian itu dampak dari keseluruhan proses pembelajaran yang terjadi, yaitu terbangunnya kebiasaan belajar. Itu yang bisa disampaikan, yang merupakan intisari dari video pembelajaran ini, yaitu terbangunnya kebiasaan belajar yang baik. Terima kasih.